Gitu ya. Baik. Tema untuk praktikum kita kali ini, kalau yang semester 5 kemarin, itu kan ada praktikum lembaga. Jadi kemarin Anda jalan-jalan ke Surabaya selama 1 bulan untuk ketemu dengan lembaga-lembaga lain. Nah, sekarang tema praktikum kita kali ini itu adalah pemberdayaan wakaf. Jadi kalau semester 5 kemarin Anda pemberdayaan zakat, lembaga zakat, Anda mengetahui bagaimana proses dari zakat. Nah, sekarang kita pemberdayaannya ke wakaf. Oke ya? Sudah bisa dipahami ya, wakaf gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi di sini. Nah, yang dimaksud dengan praktikum pemberdayaan wakaf di sini adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa jurusan kita itu kan nantinya diharapkan Anda akan mengetahui, paling nggak tahu tentang bagaimana zakat dan wakaf. Nah, selama ini kita memang untuk wakaf itu kan bunga. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah tentang wakaf yang ada di dalam masyarakat. Jadi tugas Anda, ya. Oh ya, sebelum Pak itu masuk ke tugas ya. Ini nanti nilainya saya share, kemarin sudah di grup itu saya share bahwa nilainya 20% pembekalan, 40% pelaksanaan, dan 40% evaluasi. Ya. Jadi ini nanti saya sudah meminta ke Pak Faruk sama Pak Afri untuk men-screenshot Anda serta nama Anda secara lengkap sehingga kita bisa memberikan nilai untuk disetorkan ke DPL masing-masing. DPL-nya siapa nanti akan saya kasih tahu. Oke. Baik, kita masuk ke penjelasan saya tentang praktikum wakaf ini. Kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya itu sempat ngobrol dengan pihak Kemenak Ponorogo, apa yang bisa kita lakukan di jurusan Mazawa untuk bisa membantu tentang wakaf. Nah, kata pihak Kemenak itu bahwa masih banyak masjid atau madrasah itu yang belum tersertifikasi wakaf. Ya, jadi pemberdayaan Anda ini adalah tugas Anda adalah model pemberdayaan Anda adalah Anda mencari masjid atau madrasah yang belum ada ikrar wakafnya. Jadi tidak sampai ke sertifikasi wakaf. Hanya ikrar wakaf. Ya, ikrar wakaf itu apa loh? Ikrar wakaf itu janji penyerahan dari bahasanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang berwakaf kepada orang yang diserahkan wakafnya. Misalkan masjidnya keluarga, kemudian diserahkan ke takmir masjid. Nah, biasanya ikrar wakaf ini dilakukan di KUA kecamatan. Ya, jadi tugas Anda untuk pembekalan ini, untuk pelaksanaan praktikum pemberdayaan ini mencari itu tadi masjid atau madrasah di tempat yang ada masalah. Tanya kepada Pak, ini masjidnya kemarin itu sudah ada ikrar wakafnya belum? Ikrar itu janji. Jadi nanti kalau ngurusnya di KUA itu gratis, nggak ada masalah. Gratis dan nggak ada biaya. Kemudian datang Anda itu nanti diwujudkan dibuktikan dengan foto mana masjidnya, alamat lengkapnya, bagaimana proses ikrarnya, itu nanti dibuktikan dengan foto. Melu jelek masukku. Iya. Nah, karena
Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya. Karena nya sangat singkat, jadi ikrar wakaf ini karena waktunya ini sangat singkat sehingga nilai saya nanti akan bilang kita membuat kesepakatan bahwa pelaksanaan dari praktikum ini dimulai besok ya, besok itu tanggal berapa, 30 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli. Jadi pelaksanaan Anda praktikum yaitu mulai mencari masjid, mulai mencari madrasah di sekitar tempat tinggal Anda yang belum ada ikrannya wakaf, itu dimulai besok sampai tanggal 9 Juli. Kemudian pelaporannya nanti evaluasi itu dalam bentuk laporan kegiatan yang dikirim ke DPL masing-masing, ya, itu nanti setelah itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 dan tanggal 13 itu saya berharap 13-14 itu sudah ada ujian dengan DPL masing-masing sehingga tanggal 15 itu nilai masuk atau tanggal 13 kita sepakati ujian dengan DPL masing-masing. Anda buat laporannya itu proses laporan evaluasi dengan DPL, jadi Anda menyetorkan dalam bentuk file ke DPL masing-masing, nanti DPL-nya ngoreksi, dikembalikan lagi ke sampean dan lain sebagainya, dan nanti ujian kesepakatan dengan DPL kita kasih waktu tanggal 13 dan 14. Gitu ya. Baik. Di sini ada kebijakan bahwa dalam pelaksanaan itu nanti kan nilainya 40%. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai dari praktikum pemberdayaan ini adalah 20% pembekalan, 40% pelaksanaan, 40% evaluasi. Outputnya, harapan kami dari jurusan adalah Anda membantu menyelesaikan masalah wakaf tadi, ikrar wakaf tadi di tempat masjid atau madrasah. Yang nanti harus sampai uruskan sampai ke KUA, dibuktikan semuanya dengan foto-foto, semuanya gratis. Itu dari KUA kecamatan. Sampai tanya-tanya, sampai harus tahu itu. Orang itu anak manajemen zakat wakaf harus tahu bagaimana cara menyelesaikan ikrar wakaf tadi. Nah, misalkan dalam waktu 10 hari nanti kok belum ada, maksudnya Anda tidak bisa menyelesaikan ini, itu enggak apa-apa. Tetapi nilai Anda tidak bisa sempurna 40% di dalam pelaksanaannya. Jadi hanya separuh. Misalkan Anda hanya menemukan masjid yang bermasalah. Anda foto-foto masjid, kemudian Anda wawancara masjid, tetapi Anda tidak bisa menguruskan sampai kepada ikrar wakaf dengan KUA, maka nilai Anda tidak 100% lengkap, melainkan berkurang. Gitu ya. Jadi pelaksanaannya Anda hanya dapat persen nilai 20%, berkurang 20%. Tetapi untuk evaluasi tetap 40%. Biar di sini kita membedakan mana mahasiswa yang memang benar-benar melaksanakan praktikum ini dan tidak. Jadi kita kasih reward yang berbeda. Kalau hanya menemukan masjid yang bermasalah dengan tanya ke takmir atau Pak RT di sebelah, itu saya rasa cepat pelaksanaannya. Tapi kalau sampai menguruskan ke KUA, tanya ke KUA, kemudian nanti di KUA ada jadwalnya, dan kok sampai bisa sekalian menyaksikan ikrar wakaf tersebut, itu sangat luar biasa bahwa mahasiswa Mazawa itu bisa diandalkan di masyarakat. Karena untuk ke KUA ngurus itu perlu keberanian.
banyak sekali mahasiswa yang tidak berani menghadapi masyarakat. Tapi saya yakin mahasiswa semuanya pasti bisa berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana prosesnya apa itu ikrar-ikrar wakaf? Nanti bisa Anda lihat di YouTube, di Google itu banyak itu. Ya. Tapi yang jelas hanya membutuhkan kayak nikah itu, hanya membutuhkan KUA yang menerima wakaf sama saksi. Hanya itu saja. Ikrar itu janji, hanya itu. Jadi kayak orang nikahan itu, dan itu gratis. KUA malah tambah senang. Itu dilaksanakan di KUA kecamatan masing-masing biasanya. Oke. Saya ulangi lagi, nilainya 20%, 40%, dan 40%. Untuk yang tidak bisa melaksanakan sampai ke ikrar, maka nilai pelaksanaannya hanya 20%, tetapi tetap memberikan evaluasi dalam bentuk laporan ke DPL masing-masing, sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak Faruk, monggo. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu aja. Terima kasih Bu Ika atas pengarahan dan penjelasannya. Kepada rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Teknisnya langsung saja ya, mikrofonnya diaktifkan, lalu langsung bertanya kepada Bu Ika. Monggo, silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas ya, masjidnya siapa, bagaimana, dan lain-lain. Monggo silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Tolong saya ditampilkan semuanya. Ditampilkan semuanya yang ikut bisa. Silakan ya. Kain saya mana kain? Mas Ma'ruf, ya silakan Mas Ma'ruf kalau mau bertanya. Ya silakan Mas Ma'ruf. Ini mau tanya tentang apa itu. Mas saya tidak begitu mendengar, Mas. Pak Faruk saya tidak begitu mendengar. Kurang jelas Mas Ma'ruf suaranya. Assalamualaikum Bu. Jangan buatan Bu. Saya sebentar, Pak Faruk masih ini. Halo. Assalamualaikum. Sebentar Mas. Oke, silahkan. Ya Bu, mohon maaf. Mau menanyakan tentang tugas sistem wakaf, ikrar wakaf kan. Mungkin kalau mencari di lapangan tentang masjid atau musola, itu kan kalau hanya nanti kalau sampai ke KUA itu kita sampai ke pengurusan atau ya, karena pengurusan sistem ikrar wakaf itu bertahap membutuhkan waktu yang pernah saya amati di lapangan. Sudah. Tolong didengarkan ini Pak. Ya saya ini saya tidak begitu. Saya tadi kok lali bawa headset ya. Sebentar Mas. Nah. Halo Mas Ma'ruf. Halo Mas. Kayaknya Mas sudah. Ini mic-nya Mas Ma'ruf ini kayaknya. Mas Ma'ruf misalkan tas, terus pakai komputer, pakai suaranya komputer, itu sampai coba. Kalau pakai mic kayaknya kok tidak begitu keras. Itu Mas sudah tutup pintunya, minta tolong ditutup semua. Ya silakan. Silakan Mas Ma'ruf. Ya silakan. Ayo Mas Faruk, diulangi. Oke. Ya, ya silakan. Ya, yang saya tanyakan tentang tugas ini apa tuh ikrar wakaf. Mungkin kalau mencari musola atau masjid di lapangan tuh mungkin ada. Cuma nanti kalau sampai ke KUA itu kan ini kan dibuktikan dengan
apa itu bahwa ini musola atau masjid ini belum mendapat ikrar wakaf. Yang saya tanyakan itu apakah itu harus sampai ke pengurusannya? Karena kalau sampai ke pengurusan sertifikasi wakaf itu kan membutuhkan waktu yang tidak cukup 2 minggu atau 3 minggu. Langsung dijawab mohon ya. Tidak. Jadi kita tidak sampai ke sertifikasi wakaf. Kalau sertifikasi wakaf itu nanti biar pihak masjid yang mengeluarkan biaya. Hanya sampai ke ikrar, yaitu janji. Ya. Jadi kan perlu diikrarkan karena banyak kasus itu bahwa masjid-masjid itu belum ada ikrarnya, kemudian nanti yang bermasalah misalkan ada saudara atau anak yang menggugat dan sebagainya itu ada. Jadi nggak perlu sampai ke sertifikasi. Kalau sampai ke sertifikasi prosesnya lama. Tapi kalau ikrar wakaf yang disaksikan dengan saksi, ya saksi KUA yang berwakaf dan yang menerima wakaf itu cepat nanti dan itu gratis, dilakukan gratis di KUA, biasanya di KUA kecamatan. Tapi tanggalnya berapa dan bagaimana itu nanti semuanya ini kesepakatan dengan pihak KUA-nya, Berkat, Pak. Okay. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Gimana? Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf untuk menanyakan tentang terkait Ya, itu ya, Bu ya. Arif, Bu. Mas Arif. Arif. Oh ya, mana Mas Arif? Jadi gini, Bu, sepengetahuan saya. Aja, ya, Mas Arif. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bu. Jadi begini. Kan baru kemarin itu masjid saya kan baru bangun, terus di situ juga ada ikrar wakaf. Nah, untuk ikrar wakaf itu untuk pendaftarannya di KUA itu ternyata memakai biaya mengenai terkena biaya untuk itu kalau pendaftaran wakaf itu tidak terkena biaya, namun kalau sampai ikrar kemudian apalagi dari KUA itu datang ke rumah untuk ikrar itu memakai biaya, Bu. Nah, iya, terus kemarin itu kayak nikah itu. Terus kemarin kalau itu kita datang gini, Bu. Terus kemarin itu yang mewakafkan itu kan tidak mau mengeluarkan biaya. Nah, untuk solusinya bagaimana, Bu? Jika sampai kejadian itu terulang. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Ini masukan yang sangat bagus. Sama kayak nikah itu loh, Mas. Jadi kalau kita mendatangkan itu kita ada biaya. Tetapi kalau ikrar itu kita laksanakan di KUA itu gratis gitu. Kemarin saya sempat tanya di KUA Ponorogo itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau sampai kalau ya sama kayak nikah kita datang ke kalau ada KUA diundang ke tempat ya pasti nyangoni istilahnya. Sebenarnya itu gratis, tapi nyangoni. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan di KUA katanya itu gratis. Kemarin sebelum pembekalan ini saya mencoba bertanya di KUA Ponorogo, jawabannya seperti itu. Nggak tahu kalau di dalam pelaksanaan di dalam kecamatan seperti apa. Nah, kalaupun memang hal itu nanti terjadi, misalkan dengan biaya dan sebagainya, Anda ini aja tanya sampai ke masalah Anda pengurusannya ke KUA aja, ke KUA nanti mereka seperti apa istilahnya. Sampai sudah mempunyai kontribusi untuk menjembatani antara yang berwakaf KUA dan yang menerima wakaf. Tapi semuanya dibuktikan dengan foto, gitu. Misalkan, ya bisa Mas hari ini sampai jembatannya lagi. Nanti kalau mendatangkan ini loh seperti ini.
Ya sampai kasih tahu, misalkan nanti kok tidak sampai ada iklan wakaf, resikonya apa? Nah, resikonya bisa jadi masjidnya ini nanti diminta itu. Kasusnya kan banyak itu perselisihan wakaf itu di Ponorogo. Kemarin saya tanya di kecamatan di Kemenak Ponorogo itu, ternyata ada 4 kecamatan yang itu permasalahan wakafnya yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi target sasaran penyelesaian dari para penyuluh wakaf di Ponorogo. Dan mereka baru bisa menyelesaikan 1 kecamatan, yaitu Sukoh. Itu pun belum selesai semua. Gitu. Saya sudah tanya-tanya kalau semuanya dilaksanakan di sini Bu, itu gratis. Ya kayak nikah itu, tapi kalau sampai diundang ke rumah, ya sebenarnya sih gratis, tapi yo bahasanya nyahoni gitu. Nah kalau kayak gitu, Anda cukup kita tahu bahwa DPL Anda tahu, jurusan Anda tahu bahwa Anda sudah berkontribusi menjembatani bagaimana proses itu. Kalaupun lah misalkan yang berwakaf mau mengeluarkan biaya, paling juga nggak mahal ya, 200 atau 300 ya nggak ada masalah. Tapi kalau bisa Anda nggak usah keluar dari ya. Intinya bahwa kita jurusan itu tahu bahwa Anda mempunyai kontribusi di dalam masjid itu, bagaimana itu keberanian Anda untuk menjembatani itu serasa sudah sangat luar biasa bagi kami gitu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jadi nanti clear jelas ketika teman-teman nanti langsung ke lapangan itu tidak ada pertanyaan lagi. Ali Sukma. Halo, ya silahkan. Mungkin yang belum jelas silahkan bertanya. Tanya Pak. Siapa ini? Mas Fudaili. Fudaili. Oh iya, oke. Silahkan Mas Fudaili dulu. Terima kasih pada waktunya yang telah diberikan. Kalau melihat praktikum yang sekarang di sini kan tertulis bahwasanya pemberdayaan wakaf di rumah masing-masing. Nah, melihat kondisi daerah saya yang kurang lebih tertinggal tentang perwakafan di sini, yang ingin saya tanyakan sebenarnya langkah awal apa sih yang harus saya lakukan ketika ingin praktikum pemberdayaan wakaf di sini? Karena kan kalau di daerah saya masjid-masjid ataupun musola dan madrasah itu jarang sekali yang ada pemberdayaan wakafnya. Apakah harus ke KUA dulu atau seperti apa? Terima kasih. Oke, Mas Fudaili sehat. Ini Kak Diko ganteng banget ini ya, pakai baju pink-pink ini. Oke, Mas Fudaili di daerah mana? Rumahnya Mas Fudaili mana? Kecamatan Sawu. Oh, Sawu. Itu termasuk Mas, termasuk ini sasarannya dari penyuluh untuk ini itu. Ada Sukoh, Sawu, terus mana lagi ya? Masih ada 4 pokoknya yang menjadi sasaran. Baik, Mas Fudaili. Oke, yang pertama yang Anda lakukan ya, bisa misalkan Anda bisa lagi bertanya kepada Kemenak, kecamatan, mana masjid yang belum ada iklannya wakaf, Pak? Misalkan gitu bisa. Itu langkah pertama bisa. Nanti Anda mendatangi masjid itu, kemudian Anda mulai menguruskan atau menjembatani antara KUA, antara muwakif yang mewakaf dengan yang berwakaf dan yang menerima wakaf, gitu ya. Itu bisa. Atau Anda bisa langsung datang ke masjid tadi. Gitu. Kita datang ke masjid tadi, karena kalau datang ke KUA biasanya kendala dari KUA yang saya ketahui itu banyak sekali masjid yang belum didaftarkan. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita itu menganggap bahwa
ribet urusan gitu. Wes ngene saling percaya wae gitu. Nah, moro-moro engko 5 tahun lagi anaknya yang dari Jakarta, anaknya yang dari luar negeri datang. Untuk iki lemahku. Iki lemai. Arang, untuk iki lemahku. Akhirnya mesti bongkar. Itu itu kasus yang terjadi sekarang ini seperti itu kebanyakan kalau di Ponorogo. Nah, sekarang monggo itu sebagai tantangan buat Anda. Mana yang Anda dulu kan? Anda cari masjid di sekitar Anda atau tanya ke KUA. Tapi memang banyak sekali masjid yang belum didaftarkan di KUA. Jadi KUA kadang-kadang nggak ngerti. Karena itu tadi alasannya. Itu semua saya dapatkan dari KUA seperti itu. Nah, tapi banyak loh Bu yang di sini yang belum didaftarkan katanya gitu. Nah, kenapa Mas? Karena mereka biasalah pokoknya urusan katanya ribet. Nah, monggo. Ini saya persilahkan ke Anda semuanya bagaimana kreativitas Anda dalam hal ini. Oke, gimana Mas Sudaili? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ke KUA berarti itu kan mengatasnamakan mahasiswa IAIN ya Bu? Terkait izin atau surat pengantar praktikumnya seperti apa? Baik, nanti silahkan bisa di-download di web. Ya, saya nanti tak menghubungi Mas Ido, ya. Nanti saya tak menghubungi Pak Ido, nanti di web ada. Kayak kemarin itu izin ke praktikum itu ada. Nggak apa-apa, nanti dari situ kita sediakan, bisa di-download, bisa di-print di rumah masing-masing. Nggak perlu datang ke kampus. Itu ya. Nanti akan saya matur ke bagian akademik, bagian Bunana. Kemarin karena ini adalah yang sangat mendadak, akhirnya kita ini kerjasama bahu-membahu antara akademik dan jurusan. Bunana, Pak Idok siap membantu apapun itu. Dan kemarin juga Pak Idok bilang, ya udah nanti misalkan report dan sebagainya, karena masalah ada akreditasi, saya siap masukkan nilai Bu. Wah, luar biasa. Bunana juga gitu, apa kita perlu apa, saya siap untuk bantu uruskan ke akademik saat kami siap. Karena memang itu, kita semua memperjuangkan Anda. Daripada nilainya Anda nanti masuk ke remisi. Akhirnya kita dari jurusan itu kita sepakat dengan pihak akademik, yuk kita laksanakan bismillah dengan secara singkat, insya Allah mahasiswa kita bisa dengan dukungan semuanya kita laksanakan ini, gitu ya. Yeah. Awalnya mau saya laksanakan semester depan, tapi ya masuk remisi Mas. Dan kalau Anda itu sudah ada fotonya di KUA, ngomong dengan KUA nilai A, insya Allah akan Anda dapatkan. DPL kita semuanya baik-baik. Itu 3 SAKS, ada nilai 4 kali 3 kan bisa yang kebudayaan. Kalau remisi kan nggak bisa sampai segitu. Nilai remisi itu tidak boleh A. Dan kasihan. Oke. Jadi silahkan mulai besok bergerak atau mulai siang ini nanti bergeraklah tanya-tanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, mau tanya lagi. Oke, silahkan. Ini sama Mas Arif ya? Iya. Jadi gini Bu, kan di setiap kecamatan itu pasti ada 1 atau 2 anak yang sama. Lah, seumpama itu kalau pelaporan itu individu. Tapi kalau bergeraknya bersamaan apakah boleh? Terima kasih. Iya, Menai. Itu di siapa itu? Yang satu kecamatan yang sama siapa? Masjid wakafnya itu banyak loh. Kalau bisa ya sendiri-sendiri, diusahakan sendiri-sendiri dulu. Usahakan sendiri-sendiri dulu. Kemarin aja satu kecamatan itu sampai ratusan masjid yang belum wakaf. Saya lihat di daftarnya KUA. Diusahakan sendiri-sendiri dulu lah. Jangan satu masjid beberapaan. 1 orang, 1 masjid. Itu akan lebih bisa mengevaluasi. Dan dari DPL kan nanti masuk ke jurusan semua, jadi saya lihat itu bisa lihat. Kalau bisa diusahakan sendiri dulu, kan satu kecamatan tahu. Ya, diusahakan sendiri dulu.
kalau ngurusnya di KUA bareng-bareng nggak apa-apa, janjian, nggak berani, tapi masjidnya dewe-dewe. Ya, bisa kok wakaf itu misalkan tidak hanya satu masjid, nggak masalah. Misalkan nanti ikrar wakafnya itu langsung 5 masjid, nggak ada masalah. Malah nggak seneng. Gitu. Jadi kalau bisa masjidnya sendiri, tapi ngurusnya di KUA bareng-bareng. Aku gak wani Mas Arif, bisa Arif bilang gitu. Batu Rono Mas Arif gitu. Ya. Jadi masjidnya tetap sendiri-sendiri, ngurusnya di KUA boleh bareng-bareng, ikrarnya boleh dilaksanakan bersama-sama. Malah biasanya seperti itu. Kalau ikrarnya ini dilaksanakan di KUA itu biasanya banyak. 3, 4, 10. Enggak apa. Tapi masjidnya kalau bisa sendiri. Oke? Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin background-nya bisa diganti, Mas Arif. Oh gitu, oke. Sedap. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Ada lagi sing ngacung enggak? Ini mana nih cewek-cewek ini? Izin mau bertanya, Bu. Assalamualaikum. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Siapa? Ali. Sebentar. Ali, ya, sebentar. Pak Faruk masih ganti background. Bentar ya. Nggih. Ini Mas Ali ini kecamatannya Ponorogo toh? Nggih. Ya, sebentar. Nah, ini background-nya sudah penutupan dan evaluasi. Biar nanti kita nggak usah langsung evaluasi DPR masing-masing. Mas Ali ya? Mas Ali, Mas Faruk. Silahkan Mas Ali. Oke. Jadi begini, saya mau menanyakan, kami kan selaku mahasiswa kan mengajak masjid-masjid atau harta wakaf untuk melakukan ikrar wakaf. Nah, yang saya mau tanyakan itu ketika sudah terjadi ikrar wakaf, tapi kemudian harta wakaf tersebut mengalami permasalahan dengan ahli waris. Misal ada sengketa dengan ahli waris. Nah, nanti itu yang menanggung jawab tentang persengketaan tersebut kan siapa? Soalnya kan yang mengajak ini kan mahasiswa. Kemudian yang disasar itu kan masjid-masjid di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sudah? Oke, baik. Itu nanti ada bukti, Mas. Kayak kita nikah itu kan ada surat nikah. Kalau Mas Ali kan belum nikah. Kalau saya sama Mas Faruk, Mas Abdi sudah itu. Itu ada buktinya, ada suratnya. Gitu ya. Jadi nanti ada suratnya, ada surat keterangan bahwa ini sudah diwakafkan di sini, itu ada. Jadi ada buktinya nanti. Baik itu dari pihak KUA ada buktinya. Oke, jadi nggak perlu Mas Ali nggak bertanggung jawab apapun itu sudah tanggung jawabnya dengan Allah itu sudah diwakafkan kok ya. Diminta lagi. Gitu ya, ada buktinya. Kalau ngurus sertifikasi wakaf itu malah ada uangnya, kalau ini enggak, tapi tetap ada. Sekarang kan KUA seperti itu, tetap ada surat apa bahwa ini sudah diikrarkan, itu tetap ada. Terima kasih. Ada lagi? Ya Mas Ali. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini mana si cewek ini? Saya lo kangen lo, kalian lo. Monggo silakan. Silakan yang ditanyakan yang belum jelas. Oh ya, untuk DPL nanti akan saya share ya, nanti ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Bukan 6 kelompok ya, ada 6 DPL. Nah, siap Anda nanti bisa untuk konsultasi DPL masing-masing dari 6 itu. Tetap laporannya secara individu, terus template pelaporannya nanti juga akan share di grup. Ya, akan saya share di grup atau mungkin akan saya share di DPL, ya DPL untuk share.
sudah saya buat tapi belum saya share. Sudah saya buat tapi belum saya share. Oke, ada yang mau ini ditanyakan lagi, silahkan. Sederhana kok, sederhana. Yang perlu dipentingkan adalah fotonya tadi, buktinya tadi, alamat lengkap masjidnya, foto-foto Anda, bagaimana prosesnya Anda bisa menceritakan. Ya. Mohon maaf Bu, mau bertanya lagi. Ya, Oke. Mas Arif, Iya. monggo Mas Arif. Jadi gini Bu, kan di sini kan apa pemberdayaan masyarakat terkait wakaf Mas Arif ini itu kan mana atau rumahnya? Rumahnya mana Mas Arif? jenengan Bu. Oh iya, berarti sama dengan Mas Ma'ruf ya? Iya Bu, beda desa. Jadi gini Bu, kan di sini kan apa itu pemberdayaan masyarakat terkait wakaf ini kan mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini kan dituntut untuk apa itu menjembatani antara yang mewakaf yang mewakafkan sama KUA. Nah, seumpama Bu, kan kalau kita sampai membawa orang yang mewakafkan itu ke KUA, kemudian itu kan sudah selesai sampai ikrar Bu ya. Belum sampai ke apa itu sertifikasi. Nah, seumpama sertifikasi itu apa itu kan memerlukan biaya seperti kayak nikah. Nah, seumpama masyarakat tadi yang mewakafkan itu tadi meminta pertanggungjawaban untuk membayar apa biaya wakaf tersebut, gimana Bu? Saya rasa nggak sampai segitu ya kalau ininya nanti kalau memang ada masalah kita alirkan aja, jadi kita nanti diskusikan di kelompok ya. Kalau tanyakan ke DPR atau nanti diskusikan di kelompok di grup WA. Tapi saya rasa nggak ada masalah seperti itu. Malah seharusnya kalau secara etika itu masjid itu senang. Karena apa? Ada seorang relawan yang mau untuk menguruskan itu, biar nanti kedepannya masjidnya tidak jadi sengketa. Kalau dia mempunyai etika, malah seharusnya senang ini masjid, nggak malah nuntut. Gitu, senang. Dan kita kan nanti bagaimana komunikasi ini sampai ikrar. Nanti ikrar aja sudah ada bukti dari KUA itu. Kalau mau ngurus ke sertifikat atas nama masjid, monggo Bapak Ibu tinggal ngurus saja. Kita hanya bisa mengantarkan ke sampai ikrar. Gitu. Ya, saya rasa semuanya sudah pada ini kok. Seharusnya senang. Anda relawan loh. Biasanya yang ke lapangan itu para penyuluh itu. Kalau kita kemarin itu rencana saya bahwa semester depan itu Anda akan saya fokuskan di satu kecamatan, gitu. Saya bekerja sama dengan penyuluh. Gitu. Saya bekerja sama dengan Kemenak, saya bekerja sama dengan penyuluh, jadi Anda nanti malah bisa mengurus 4 kecamatan itu langsung. Rencana saya seperti itu. Jadi malah kalau offline semua sudah normal, malah rencana saya Anda benar-benar saya turunkan di lapangan, benar-benar ada ini pendampingan dan lain sebagainya, benar-benar itu kayak magang itu. Benar-benar itu. Tapi karena ini kayak ini, akhirnya kita dari jurusan sepakat seperti itu dan kita kan ini semua dengan mengirim pelaporan dan laporannya juga tidak detail. Ya, maksudnya cukup bahwa ada bukti, ada laporan bahwa Anda melakukan. Misalkan nanti si kecamatan mengatakan, Bu, ikrarnya tanggal apa itu nanti 1 bulan loh Bu, dikumpulkan 3 bulan lagi. Itu nggak ada masalah. Jadi tetap evaluasi laporannya Anda kumpulkan sesuai dengan deadline kita, tetapi di situ ada foto, ada keterangan yang menyatakan bahwa pihak KUA ini akan melaksanakan tanggal 3 bulan lagi, gitu. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anda, amal Anda ke Allah, amal Anda ke masjid ya, kalau bisa walaupun sudah tidak ada nilainya, Anda mendampingi masjid itu sampai ke ikrar. Itu kan sebagai amal, itu kan nanti amal ibadah untuk masjid gitu. Walaupun seperti itu, karena kadang-kadang wah nunggu lama, nunggu ini ya Mas, nunggu apa itu
nunggu ngumpul dulu. Ada yang mau seperti itu. Ada yang 3 masjid aja sudah mau. Ada yang 1 masjid aja, oke mau. Cuma sebentar loh itu. Nggak ada 15 menit. Cuma janji, tanda tangan, dah selesai. Gitu. Oke. Yang selama itu kan nunggunya, janjiannya, kayak gitu kan. Apalagi kalau ada snacknya, lama ada dikasih snacknya. Wong yang di KUA itu ada di sini itu Pak Agung ya, Pak Agung itu KJPS itu di KUA itu yang bawa nasinya, snacknya itu dari pihak Pak Agung sendiri. Gitu. Dan mengeluarkan biaya tidak Pak? Tidak, kata Pak Agung. Nah, kemudian pernyataan beliau saya konfirmasikan ke KUA Ponorogo, Depak Ponorogo mengatakan hal yang sama, tapi tidak menarik biaya. Kalau semuanya dilakukan di kantor. Tapi kalau kita diundang kan harus di luar jam kantor. Ya, sebenarnya mereka ya tidak menarik biaya, tapi yo etok-etok ya masih bisa minta sangu buat jalan. Ya kayak nikah sekarang itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Cewek mana nih, cewek? Amalia? Nah yang itu, yang Sumatera itu kemarin pulang apa enggak itu? Siapa itu? Siapa Mas? Sing Sumatera, sebuah Jambi apa siapa itu? Mana itu? Siapa kayak? Siapa tukang kata jenengan? Kayak ada jenengan dari Sumatera itu. Mana itu? Itu pulang ke Sumatera. Pulang ke Sumatera mana ini? Sumatera mana? Muklis. 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 Mana Muklis? Muklis. Kamu pulang ke Sumatera, Klis? Apa Bu? Hadir Bu. Muklis di mana, Mas Faruk? Pak Faruk, Okay. tolong ditampilkan Muklisnya, Mas Faruk. Ini dari Sumatera, Mas Faruk. Ini kamu di pondok atau di ini? Di rumah Bu, di Sumatera Bu. Di rumah. Di Sumatera. Kamu itu baru bangun tidur apa? Dari subuh. Oke, bagus. Nanti kalau di Sumatera itu banyak toh masjid yang itu Muklis harus coba cari itu. Malah sekalian itu perlihatkan ke DPR. Sampai nanti DPR-nya minta siapa? Ada Pak Faruk, ada Pak Amri, apa Bu Nurma, Bu Ajeng, Bu Yunaita, milih sing endi? Bu Yuanita. Milih sing mana? Bu. Pak Amri aja Bu. Oh, Pak Amri, oke. Mas Amri sudah ada yang daftar 1, Mas Amri. Kalau Arif pasti milih siapa? Bu Yunaita, Bu Ajeng, apa Bu Maulida? Yunaita. Baik, Pres, ada kelihatannya ada masalah nggak nanti itu di Sumatera? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Jelas ya. Ini zoom-nya jelas di Sumatera. Oke. Apa Bu? Ini zoom-nya kita jelas ya di Sumatera ya. Jelas Bu. Di tempatnya jelas. Masjidnya juga ada toh? Masjidnya ada Bu. Masjidnya. Oke, baik. Nanti tolong itu diselesaikan. Kalau bisa nanti Muklis itu sampai diselesaikan di KUA. Walah, tambah seneng itu nanti. Bapak sama Ibu, wah anakku hebat loh, bisa menyelesaikan itu sampai di KUA. KUA-nya jauh nggak dari rumah? Enggak Bu, 20 menit Bu. Oh ya, oke. Kayak motor kan. Nah, itu kan kemarin seperti itu kan kendalanya. Pertimbangan kita seperti itu. Jadi benar-benar kalian bisa berkontribusi di masyarakat. Kalian bisa melakukan sesuatu di masyarakat. Begitu. Saya senang banget misalkan hal itu terjadi. Bahwa mahasiswa saya bisa berkontribusi langsung di masyarakat. Mereka bisa mengamalkan tenaga mereka, pikiran mereka untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Walaupun itu masalahnya kita anggap itu hanya masalah kayak sepele, hanya Anda menjembatani aja. Tapi bagi masyarakat itu sangat luar biasa. Gitu. Apalagi masyarakat yang mengatakan bahwa ribet urusan dengan pemerintah. Dia aku nenggone Pak Lurah, dia aku nenggone Pak ini loh, masih banyak loh. Buat KTP aja itu sama keluaran dikasih 5
di target 500, 400 padahal sudah gratis. Kayak gitu kan luar biasa. Nah, oke ya. Gila hebatnya nanti bisa ya Muglis ya? Iya, Bu. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Cewek mana cewek? Ini Budi benar-benar nggak bisa masuk ya? Budi di Madura ya Budi? Budi benar-benar nggak bisa masuk ini ya? Jadi harus ngubungin satu. Ya, nanti pakai video call saya ya sama Budi ya. Ini Bapak Ibu. Nah, yang dari mana lagi? Yang dari luar Ponorogo. Siapa lagi? Apalagi yang dari luar Jawa. Mungkin ada yang masing-masing. Silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin di chat itu ada nggak Mas? Di chat kosong. Di chat kosong. Saya ulangi lagi ya. Jadi pelaksanaannya untuk pembekalan itu untuk pelaksanaan untuk praktikum mulai hari ini. Mulai hari ini sampai tanggal 9 Juli. Sampai tanggal 9 Juli. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 12 itu proses Anda untuk konsultasi ke DPR. Jadi Anda mulai konsultasi laporan, apa itu koreksinya gimana, masukannya gimana dari DPR. Itu nanti tanggal itu 10 sampai 12 dan tanggal 13 14 itu ujian yang dilaksanakan secara online oleh masing-masing DPR. 13, 14 dan saya harapkan 14 itu setelah ujian langsung bisa masuk itu nilainya. Dan tanggal 15 kita masukkan nilai. Ya, jadi Anda tidak perlu nilai remedi. Kalau Anda melaksanakan dengan baik, insya Allah saya jamin Anda dapat 4. Ya. Selain Anda dapat pahala ya, luruskan wakaf masjid. Ya, kalau DPR-nya baik-baik semua. Bukan itu DPR yang sudah Anda kenal semua kan? Apri, Pak Falu, Mbak Yuna Hinai, Pak Falu, Bu Mauda, itu kan semuanya sudah Anda kenal. Nanti apabila ada permasalahan dan Anda tidak bisa menyelesaikan, silakan nanti konsultasikan ke DPR atau kita share di grup. Tapi share di grup pasti akan saya baca. Kalau bisa ke DPR dulu aja, ya. Nanti biar diselesaikan DPR. Kita misalkan ini kita diskusikan sesama DPR. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ceweknya. Cewek. Nanti bentuk pelaporannya saya share di grup. Bentuk pelaporannya saya share di grup. Oke. Hari ini saya share. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah? Cukup? Sudah cukup ya? Atau mau? Halo? Ada yang ditanyakan lagi, Boten? Kalau sudah kelihatannya belum ada. Belum ada. Mas Farouk nanti tolong di screenshot. Mas Farouk. Saya bisa tombol kangennya dengan anak-anak ini. Kangennya dengan anak-anak. Ya, saya bisa melihat. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Mas Amri bisa memberikan komentar di situ. Apa serius dengan Pak Warek ini? Halo Mas Amri. Pak Amri serius dengan Pak Warek. Nah, coba wajahnya dikatakan itu Pak Amri itu. Backgroundnya udah ganti Mas. Ya sudah. Mas Amri ada yang mau ditanyakan? Mas Amri ada yang mau dikomentari? Beliau lagi bersama Pak Warek, jadi nggak serius lagi. Beliau lagi serius ini dengan Pak Warek. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Buden? Cukup. Kalau gitu cukup ya? Iya. Gimana, Mas Ali, Mas Arif?
Mas Hudaini, cukup? Sampun cekap. Sudah cukup? Boleh sudah cukup? Mahfud? Cukup? Oke, nanti kalau ada permasalahan di lapangan dan lain sebagainya bisa kita selesaikan. Ya, kita mengalir aja penyelesaiannya. Ya, tanggal pelaksanaan dan lain sebagainya sudah dicatat. Oke, langsung aja nanti action kalau bisa mulai hari ini. Jangan lupa difoto-foto apapun kegiatan Anda. Oke ya. Oke. Baik, gitu aja. Monggo. Terima kasih ya. Kalau dari saya seperti itu, nanti evaluasinya kesepakatan dengan DPR semuanya secara online. Bisa via Zoom atau video call. Video call, saya rasa kalau cuma 6 orang, video call aja. Nanti akan dihubungi DPR masing-masing. Oke? Nanti mengalir aja. Kita selesaikan secara mengalir aja. Ya, monggo, Pak Fahmi. Oke, terima kasih Bu. Rekan-rekan mahasiswa, itu tadi penjelasan dari Wika selaku Kanselir dari masyarakat. Dan saya kira penjelasannya sudah cukup jelas sekali, penjelasannya sudah cukup jelas. Dan untuk mengakhiri sesi pengarahan webinar ini, mari kita foto bersama dulu ya. Tolong nanti tangannya bisa mengajukan jempol begini. Karena ini silakan. Mas Amri juga bisa nggak? Mas Amri bisa nggak dari situ mengacungkan jempol? Jempolnya begini, nanti akan saya screenshot ya untuk pertanggungjawaban. Oke? Silakan ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mas, sehat? Sehat, Bu. Sekali lagi ya. Ayo, Pak Afri ikut. Sekali lagi. 1, 2. Sebentar. Ada yang mau masuk. Nggak kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ngobrol-ngobrol Anda dengan teman. Anda sudah lama nggak ketemu dengan teman? Oke Bu, saya kira bisa ditutup. Terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa dan juga Bulga yang saya hormati, juga Mas Amri yang saya hormati lagi pelatihan gitu ya, dan rekan-rekan semua untuk pengarahan praktikum pemberdayaan zakat wakaf. Untuk sementara kita sudahi dulu, dan dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti akan dibagikan kepada DPL masing-masing. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.